Pemirsa MAPI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia mendorong agar RUU Profesi Penilai bisa segera dibahas, menyusul dikebutnya RUU Perampasan Aset di DPR. Hal ini disampaikan dalam sesi dialog peringatan Hari Ulang Tahun ke-44 MAPI. Desakan publik terhadap rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset yang menjadi prioritas legislasi nasional memunculkan pertanyaan kritis mengenai apakah perangkat pendukungnya telah memadai dan membawa keadilan untuk rakyat. Menanggapi hal ini, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia dalam rangka HUT ke-44 menggelar dialog interaktif untuk membahas implikasi RUU Perampasan Aset terhadap profesi yang selama 44 tahun menjadi penentu nilai aset di Indonesia. Profesi penilai memandang bahwa konsep aset dalam RUU Perampasan Aset harus didefinisikan secara luas dan akurat, melampaui sekedar wujud fisik dan non-fisik untuk menjamin penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, dialog digelar bertujuan untuk mendudukan peran dan perlindungan hukum bagi penilai dalam proses tersebut, yang sangat menentukan keadilan dalam pemulihan kerugian negara. Dihadirkannya sejumlah narasumber dari beragam profesi dalam momen ini untuk mensinergikan Undang-Undang Perampasan Aset, sehingga diharapkan adanya undang-undang penilai dapat menjamin independensi profesional penilai, agar dalam proses penilaian yang dihasilkan murni berdasarkan data, tanpa intervensi dari pihak lain dalam menjalankan tugas saat menilai aset yang belum ada putusan pengadilan. Materi Undang-Undang Perampasan Aset itu harus diharmonisasi, sinkronisasi dengan materi hukum pidana, terutama hukum acara pidana. Karena materi yang dimuat dalam Undang-Undang Perampasan Aset dilihat dari perspektif hukum pidana sudah diatur semua dalam hukum pidana, baik di dalam KUHP maupun dalam undang-undang yang bersangkutan. Misalnya korupsi, itu dalam undang-undang korupsi sudah masuk semuanya. Nah, oleh sebab itu sebaiknya dalam rangka untuk cegah tangkal tidak pidana korupsi dan tidak pidana lain, ya sebaiknya kata-kata tidak pidana itu digeser menjadi perbuatan melawan hukum atau apa yang lain yang kira-kira bisa dijangkaukan kepada perbuatan-perbuatan yang berpotensi, yang lain yang berpotensi sebagai embrio untuk melakukan tindak pidana korupsi, ya. Misalnya itu LHKPN. Itu kalau dibiarkan itu embrio untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi kalau ditegakkan dia adalah pencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ini contohnya begitu. Dan dengan satu pertanyaan ini saja saya berharap dua undang-undang ini dikawinkan, ya, saling bersinergi, saling menghormati dan saling mengakui profesi dan tujuan. Yang satu lagi berikut rangkaian APH yang lain perfect itu yang kami cita-citakan, pasti memberi kepastian hukum. RUU Perampasan Aset dinilai memiliki peran fundamental untuk mempercepat pemulihan kerugian negara dan menciptakan efek jera. Membawa peran yang fundamental terhadap penilai, mengingat dengan Undang-Undang Perampasan Aset, salah satu tahapan dalam pengelolaan aset tindak pidana itu adalah dalam konteks penilaian aset tindak pidana. Nah, dalam konteks penilaian aset tindak pidana ini memang kewenangannya dilekatkan kepada Jaksa Agung, tetapi kita harus pahami bahwa dalam konteks RUU Perampasan Aset tadi ini kita harus bedakan antara aset tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah begitu, ya, yang memang di dalam amarnya dirampas untuk negara, tentu menjadi kewenangan dari Jaksa Agung, dalam hal ini adalah jabatan fungsional penilai di situ. Tetapi bagi aset tindak pidana yang sebelum adanya putusan pengadilan itu kemudian menjadi mau tidak mau harus menjadi peran dari penilai publik di sana. Dialog ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembentuk undang-undang, khususnya terkait peran profesional independen dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas nilai aset yang menjadi objek dalam perancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Laporan Apriansyah, Diana Karisma, Jakarta, Garuda TV.